Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa STP Said Surakarta yang saya banggakan. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberikan kesehatan dan keselamatan, termasuk kesempatan untuk mengikuti materi kuliah bab 10 tentang uji beda menggunakan uji T pada penerapannya dalam statistik pariwisata. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah topik yang akan kita ulas pada pertemuan ini, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Ada perbedaan di antara keduanya, yaitu statistika parametrik merupakan salah satu bagian dari statistika inferensial, di mana parameter dari populasinya memiliki distribusi tertentu, yaitu distribusi normal, dan memiliki varian yang sama atau homogen. Pada statistika parametrik ini menggunakan skala pengukuran interval dan rasio, sehingga lebih cocok atau lebih tepat digunakan dalam penelitian kuantitatif. Berbeda dengan statistik parametrik, statistika non-parametrik merupakan salah satu bagian dari statistika inferensial juga, di mana parameternya di situ tidak membentuk distribusi normal dan memiliki varian yang tidak sama atau disebut dengan heterogen. Pada bagian selanjutnya nanti kita akan membahas dalam statistika parametrik ada 3 ukuran untuk menguji perbedaan di antara rata-rata atau mean dari sampel yang mewakili populasi. Baik, kita lihat di slide yang ketiga. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji beda, yaitu diantaranya adalah untuk menguji satu sampel dikenal dengan one sample t-test. Sedangkan untuk menguji perbedaan pada 2 sampel bebas atau independen dikenal dengan independent sample t-test. Dan yang terakhir kita akan pelajari tentang pengujian uji beda pada 2 sampel yang berpasangan atau dikenal dengan part sample t-test. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian one sample t-test. Yang pertama, uji beda yang pertama ini merupakan salah satu uji statistika untuk menguji apakah suatu nilai tertentu dari penelitian atau pengukuran atau pengujian yang sudah dilakukan hanya pada satu sampel saja. Namanya saja one sample t-test. Jadi diterapkan pada satu sampel saja. Misalnya seorang peneliti ingin meneliti khusus sampel yang memiliki kriteria usia dari 45 tahun sampai 54 tahun saja untuk diteliti. Jadi hanya satu sampel saja, sehingga dikenal dengan istilah one sample t-test. Jadi tujuan daripada penelitian menggunakan one sample t-test ini adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan secara signifikan antara sampel yang sudah diambil atau yang sudah ditentukan dengan melihat nilai rata-rata dari sampel tersebut atau nilai mean yang bisa menunjukkan adanya perbedaan atau kesamaan seperti yang dihipotesiskan. Berikutnya ada beberapa persyaratan dan kriteria
hipotesis statistik maupun rumus dalam uji satu sampel atau one sample t-test. Persyaratannya adalah seperti tadi disebutkan bahwa dalam penelitian menggunakan uji sampel t-test yang termasuk bagian dari statistika parametrik, maka sampel itu diambil secara random dan memiliki distribusi normal serta menggunakan skala pengukuran interval ataupun rasio yang cocok untuk penelitian kuantitatif. Berikutnya hipotesisnya terbagi dua. Hipotesis statistika itu hipotesis awal kita sebut sebagai H0 atau HO, di mana mu sama dengan mu 0, berarti terdapat kesamaan antara hasil perlakuan atau hasil pengukuran dengan apa yang dihipotesiskan. Yang kedua, hipotesis statistik itu berlaku pada hipotesis alternatif atau H1 atau HI, di mana mu tidak sama dengan mu 0, berarti hasil perlakuan itu adalah tidak sama atau berbeda dengan yang dihipotesiskan. Sedangkan rumus sebagaimana Anda lihat di slide, karena kita tidak akan mengukur menggunakan perhitungan manual dengan alasan waktu dan sebagainya, maka untuk mempermudah dan mempercepat menghitung uji one sample t-test ini, kita menggunakan alat bantu aplikasi SPSS. Selanjutnya kita ambil satu contoh penerapan dari kasus one sample t-test. Misalnya seperti ini. Misalnya target rata-rata orang melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah itu misalnya melakukan penginapan. Jadi misalnya di dalam perjalanannya mereka itu menginap. Nah, lama bepergian menginap di suatu hotel, kita asumsikan dalam uji one sample t-test itu adalah 4 hari lama menginapnya untuk golongan usia sampel 45 sampai 54. Nah, berikutnya setelah kita tentukan sampel khusus golongan usia 45 sampai 54 tahun, kita akan uji dengan one sample t-test pada tingkat signifikansi alfa 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, saya sudah ambil beberapa contoh di dalam data yang diperoleh di Badan Pusat Statistik sebagai sumbernya. Kira-kira demikian. Pada contoh tabel ini, kita lihat garis yang biru adalah kelompok usia 45 sampai 54 tahun dengan jumlah sampel yang sudah kita tentukan. Kemudian data-data ini, data mentah itu akan kita olah menggunakan uji beda dengan one sample t-test. Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tabulasikan dahulu data itu. Artinya data sudah kita peroleh dari sumbernya, tinggal kita entry ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian setelah itu lakukan uji beda dengan pilihan one sample t-test, di mana target dari test value-nya adalah 4 hari. Target rata-rata lama bepergiannya itu adalah 4 hari. Maka penerapan dalam aplikasi SPSS, kita lihat di layar. Yang harus Anda lakukan, pertama mendefinisikan variabel view.
Jadi variable view yang pertama Anda tulis dulu provinsi, karena ada sampel beberapa provinsi yang akan kita hitung, dan ada data lama pergi dari masing-masing provinsi tersebut, kemudian kita input. Untuk baris yang pertama di menu name kita isi provinsi dan kita ketikkan, kita pilih tipenya string karena bentuk tipe di situ adalah teks bentuk datanya. Kemudian baris yang kedua kita isi lama pergi. Lama pergi tipe datanya numerik. Kemudian selanjutnya setelah kita definisikan variable view, berikutnya kita akan klik data view untuk kita input berdasarkan pada gambar di tabel ini. Jadi data misalnya Aceh 2,95, Sumatera Utara 2,69, itu nanti kita masukkan ke dalam data view. Nah, setelah kita definisikan variable view, kita isi di kolom pertama provinsi, kita ketik Aceh, Sumatera, dan sampai dengan Kalimantan Barat. Di lampiran PDF lebih jelas Anda bisa lihat. Kemudian setelah itu data tersebut yang kita berikan kurung dengan tanda warna biru, kita inputkan data 2,95 dan sebagainya sampai dengan Kalimantan Barat 3,82. Kita cek lagi. Nah, ini dia datanya. Kalimantan Barat 3,82. Berarti sudah tepat. Memasukkan data itu juga harus akurat, teliti. Nah, setelah data kita entry ke aplikasi, langkah selanjutnya kita lakukan analisa one sample t-test. Caranya adalah Anda klik menu bar analyze, kemudian Anda pilih compare mean. Setelah compare mean, Anda pilih one sample t-test. Anda klik one sample t-test, akan muncul tampilan semacam ini, one sample t-test. Kemudian data lama pergi Anda masukkan sebagai test variable, Anda klik sehingga data akan berpindah ke kolom test variable. Selanjutnya di sini ada test value. Test value adalah target rata-rata melakukan lama perjalanan atau bepergian. Tadi di contoh kasus adalah 4 hari. Jadi kita ketik test value-nya adalah 4. Setelah itu langkah selanjutnya kita isi option. Jadi di pojok kanan ada option. Kita isi 95% tingkat kepercayaannya. Setelah selesai kita pilih continue. Berikutnya akan keluar output atau data yang dihasilkan seperti tampil di layar ini. Maka setelah hasil uji one sample t-test ini sudah muncul, kemudian kita bisa interpretasikan yang ketiga, yaitu misalkan dalam penelitian ini, hipotesis dalam penelitian adalah rata-rata lama bepergian adalah 4 hari. Kemudian hipotesis statistiknya adalah hipotesis awal, yaitu HO mu sama dengan 4. Berarti kalau sama dengan 4, artinya rata-rata lama bepergian adalah sama seperti yang dihipotesiskan, 4 hari. Tapi apabila tidak sama dengan 4, berarti terdapat perbedaan hasil pengukuran atau hasil pengujian
dengan yang dihipotesiskan. Kriteria pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Di sini ada nilai T hitung, bisa dibandingkan dengan nilai T tabel, atau bisa melihat probabilitas signifikansinya atau nilai probabilitas. P-value adalah apabila hasilnya lebih besar dari alfa, di mana tadi kita tentukan signifikansi alfa adalah 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Maka apabila nilai alfa itu di atas 0,05%, berarti hipotesis awal HO adalah diterima. Sebaliknya, apabila tingkat signifikansi alfa itu di bawah 0,05%, maka HO ditolak. Oleh karena itu, kita akan lihat apabila 0,05 hasil p-value nanti ternyata di bawah dari 5%, berarti tidak sama dengan yang dihipotesiskan. Artinya hasil pengujian berbeda dengan yang dihipotesiskan. Kita lihat cara membacanya. Tadi kita ketahui rata-rata sampelnya adalah 3,31, standar deviasi 1,0, dan p-value signifikan hasil perhitungan adalah 0,00. Berarti lebih kecil dari 5% karena 0,00 atau 0%, sehingga HO ditolak. Jadi kalau lebih kecil HO ditolak, berarti hasil pengujian berbeda dengan yang dihipotesiskan. Saya tunjukkan di mana beda yang ditunjukkan dari nilai rata-rata sampel itu. Di sini adalah nilai rata-rata atau mean sebesar 3,3100 dan standar deviasi 1,04 dengan signifikansi alfa sebesar 0,08 yang menunjukkan di bawah atau lebih kecil dari 5%. Nah, kita lihat berikutnya seperti ini. Rata-rata sampel sudah, standar deviasi kita masukkan, tingkat signifikansi alfa sudah kita masukkan. Selanjutnya kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata lama bepergian pada sampel provinsi tidak mencapai target 4 hari atau ada perbedaan dengan yang dihipotesiskan karena rata-rata sampelnya adalah 3,3. Oleh karena itu uji one sample t-test ini bisa Anda terapkan apabila hasil penelitian atau tujuan dari penelitian Anda cocok untuk diterapkan pada uji beda dengan satu sampel. Berikutnya kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu pengujian uji beda dengan sampel, 2 sampel tetapi sampel itu bebas atau dikenal dengan alat uji yaitu independent sample t-test. Nah, uji independent sample t-test ini berbeda dengan one sample. Jadi kalau one sample t-test 1 sampel, pada penelitian ini kita menggunakan 2 sampel. Kalau dalam contoh yang di contoh kasus pada one sample, tadi uji one sample t-test itu mengambil sampel untuk kelompok umur 45 sampai dengan 54. Bisa jadi pada penelitian ini dengan 2 sampel
yang independen, maka penerapannya kita bisa membandingkan antara kelompok usia 45-54 dan sampel yang kedua yaitu usia misalnya 15-24 tahun, sehingga hampir ada kesamaan dengan one sample t-test. Kedua uji ini sama-sama ingin menguji apakah ada perbedaan atau tidak dengan melakukan pengukuran, sehingga nanti nilai rata-ratanya bisa diketahui berbeda secara signifikan atau tidak. Berikutnya, syarat yang harus dipenuhi sama, yaitu berdistribusi normal dan menggunakan skala pengukuran interval dan ordinal. Kriteria keputusan seperti Anda lihat di sini, hipotesis yang pertama atau hipotesis awal H0 sama dengan mu sama dengan mu0. Jadi hasil perlakuan itu sama dengan yang dihipotesiskan. Tapi kalau dalam hipotesis statistik yang kedua, yaitu hipotesis 1 adalah mu tidak sama dengan mu0, berarti hasil perlakuan itu berbeda atau tidak sama dengan yang dihipotesiskan. Rumus sama, tidak perlu dijelaskan karena kita tidak menghitung manual. Selanjutnya kita ambil contoh kasus sebagai berikut. Nah, sama seperti pada one sample tadi, hanya saja pada penelitian dengan independent sample t-test ini, sampelnya ada dua, yaitu kelompok umur 15-24 tahun dan 45-54 tahun. Sehingga kira-kira saya bisa contohkan dalam tanda kurung yang biru, ini adalah data untuk kelompok umur 45-54 dan ini adalah data untuk kelompok umur 15 dan 24 tahun. Dengan menerapkan independent sample t-test, maka proses yang akan kita lakukan adalah kita sama tabulasikan data dan entry, kemudian lakukan pengujian dengan menggunakan uji beda independent sample t-test. Dalam penerapan aplikasi SPSS, yang pertama harus kita lakukan adalah kita definisikan dulu pada variabel view. Baris yang pertama kita tulis usia dan baris yang kedua adalah lama pergi. Kemudian pada baris pertama usia, di sini ada value. Nah, label dari value, nilai itu kita harus isi, sehingga kalau kita klik akan muncul value, kita isi 1, kemudian kita kasih label 15 sampai dengan 24. Setelah itu klik OK. Kemudian kita klik lagi value 2, label kita isi 45 sampai 54. Kalau sudah terisi demikian baru kita OK. Berikutnya langkahnya adalah yang ketiga, Anda klik di menu bar view, kemudian Anda centang pilih value valid label, sehingga nanti setelah Anda isi centang, maka otomatis pada saat data view Anda ketik di sini, sampelnya ketik nomor 1, misalnya kelompok usia 15-24, maka kita ketik saja 1, dia akan tampil kelompoknya 15-24. Jadi untuk memunculkan value label sesuai kelompok umur yang akan tampil pada data view. Berikutnya adalah setelah data kita input, data sudah kita input,
data masing-masing kelompok usia. Ini sampai dengan 20, 15 sampai 24 tahun. Responden 21 adalah 45 sampai 54. Itu sampai dengan jumlah sampelnya adalah 40. Datanya kita input, setelah itu kita lakukan analisa dengan independent sampel t-test. Caranya adalah klik analyze, Anda pilih compare mean, kemudian dari compare mean pilih independent sampel t-test. Setelah Anda pilih independent sampel t-test, maka akan muncul yang pertama seperti ini. Independent sampel t-test, Anda klik data lama pergi, kemudian Anda klik pindah ke tes variabel, sehingga akan muncul seperti ini. Berikutnya di grouping variabel, di sini akan muncul, Anda masukkan usia, kemudian klik masuk. Setelah masuk ke kolom grouping variabel usia, Anda definisikan grup usianya, grup 1 untuk usia 15 sampai 24 tahun dan grup 2 untuk 45 dan sampai dengan usia 54 tahun. Setelah diklik 1 dan 2, Anda klik continue. Kemudian langkah berikutnya adalah confidence interval Anda isi 95%, Anda continue. Setelah proses ini selesai, baru Anda klik OK. Anda klik OK, maka output hasil perhitungan akan muncul seperti ini. Pada slide ini kita lihat lama pergi usia 15 sampai 24 tahun, nilai rata-ratanya adalah 3,0210. Sedangkan usia 45 sampai 54 rata-rata 3,3100. Sedangkan standar deviasinya seperti ini. Selanjutnya, tingkat signifikansi alfa sudah diketahui adalah 0,363. Jadi kita lihat secara visual, yaitu kalau 0,363 jelas di atas 0,05 atau 5%. Karena ini ada dua kelompok usia, kita nanti bagi dua. Bagaimana menginterpretasikan hasil penelitian ini? Misalnya, hipotesis penelitian itu dalam penelitian ini mengasumsikan, menduga bahwa rata-rata lama bepergian usia 45 sampai 54 tahun itu lebih lama dibandingkan kelompok usia 15 sampai 24 tahun. Nah, ini perlu diuji. Setelah muncul hasil uji seperti tadi, maka kita lihat hipotesis statistiknya. Hipotesis awal adalah HO mu1 lebih kecil dari mu2, berarti tidak lebih lama dari usia 15 sampai 24 tahun lama bepergiannya. Tetapi kalau pada alternatif kedua, HA mu1 lebih besar daripada mu2, berarti lama bepergiannya adalah sama dengan yang dihipotesiskan atau lebih lama. Baik, kriteria pengambilan keputusan sama dengan cara menghitung dewan sampel t-test. Berikutnya kita lihat tadi hasilnya adalah seperti ini. Maka Anda lebih jelas lihat di file PDF. Kemudian cara membaca atau interpretasinya adalah demikian.
Ternyata rata-rata sampel usia 15 sampai 24 tahun kita masukkan masing-masing sesuai kelompok. Kemudian juga standar deviasinya sudah kita ikut. Kemudian p-value tadi adalah 0,363, kita bagi 2 adalah 0,1815. Masih tetap lebih besar dari 5%. 0,1815 kita baca adalah 18%,15. Jadi 18,15% tentu lebih besar dari 5%. Oleh karena itu, sebagaimana hipotesis sebelumnya, pada slide sebelumnya, hipotesis statistik apabila lebih besar dari mu 2 berarti dia lebih lama. Tetapi apabila lebih kecil berarti dia tidak lebih lama. Nah, kita lihat ternyata hasilnya adalah pada tingkat signifikan 0,1815 lebih besar dari 5%, berarti HO diterima. Kita lihat HO diterima pada tingkat signifikansi seperti itu. Saya akan tunjukkan lagi pada slide sebelumnya. Nah, tingkat signifikansinya adalah 0,363. Kemudian dalam interpretasi p-value 0,363 kita bagi 2 adalah 0,1815. 18,15% lebih besar dari 5%. Maka HO diterima. Kalau HO diterima berarti hasilnya adalah tidak lebih lama daripada usia 15 sampai dengan 24 tahun. Berikutnya, yang terakhir kita akan coba uji statistik uji beda apabila dua sampel itu berpasangan. Nah, ini membuka peluang Anda untuk meneliti apabila Anda mengikuti terus. Salah satu contoh kasus ini bisa diterapkan untuk mengetahui perbedaan antara sebelum dan setelah kejadian. Nah, secara definisi, pengujian dua sampel berpasangan atau paired sample t-test ini adalah alat uji statistik parametrik untuk menguji perbedaan rata-rata sampel yang berpasangan, yakni sampel yang sama dilakukan pengukuran, kemudian pengukuran antara sebelum dan setelah kejadian, sehingga nanti diketahui berapa nilai rata-ratanya. Kita lihat apakah nilai rata-rata berbeda atau tidak. Setelah contoh kasus bisa kita hitung. Persyaratannya adalah sama. Di sini satu sampel itu memiliki kesempatan untuk diuji dua kali, yaitu diuji dengan data sebelum dan setelah. Setelah itu sama juga datanya berdistribusi normal dan skala pengukuran adalah interval dan rasio. Kriteria keputusan adalah hipotesis awal apabila mu sama dengan mu 0 berarti hasil perlakuannya adalah sama dengan yang dihipotesiskan. Tapi apabila mu tidak sama dengan mu 0 berarti hasil perlakuan atau penghitungan pengukuran tersebut tidak sama dengan yang dihipotesiskan. Rumus seperti ini kita lalui, kemudian kita ambil contoh kasus. Misalnya Anda sebagai mahasiswa ingin meneliti perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebelum pandemi COVID-19 dan setelah
pandemi COVID-19. Kemudian Anda memperoleh data dari Badan Pusat Statistik yang bisa diolah dengan tingkat signifikansi 5% menggunakan uji paired sample t-test atau uji beda dengan dua sampel yang berpasangan. Misalnya ada data dari BPS yang menunjukkan bahwa perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurut pintu masuk, yaitu pintu masuk udara, laut, dan darat pada bulan Oktober 2019, datanya sebagaimana dalam tanda kurung berwarna biru. Kemudian jumlah kunjungan melalui pintu masuk yang sama pada bulan Oktober 2020 kita kasih gambar tanda kurung berwarna merah. Jadi kita akan uji beda antara sebelum COVID-19 dan setelah COVID-19. Berikutnya, dari data ini kita akan input atau kita entry. Langkah-langkahnya sama, kita lakukan tabulasi data ini tadi, kemudian kita entry ke dalam aplikasi SPSS. Setelah itu dilakukan analisa dengan paired sample t-test. Kira-kira seperti ini. Pertama, kita tabulasi dan entry harus kita definisikan dahulu pada variable view. Pada variable view Anda isi di baris pertama, name itu adalah sebelum. Kemudian baris kedua adalah sesudah. Setelah itu pada data view, setelah variable view Anda isi sebelum dan sesudah. Kemudian di data view lakukan entry data yang sudah diperoleh, yaitu data sebelum 1855796. Nah, kita lihat 855796, 332319. Kemudian Anda isi data tersebut sehingga setelah data sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 itu sudah masuk ke dalam data view, maka kita lakukan analisa dengan paired sample t-test, yaitu langkahnya Anda klik menu bar analyze, Anda pilih compare me, Anda pilih paired sample t-test, maka akan muncul tampilan semacam ini. Anda klik sebelum dan sesudah. Setelah Anda klik, berikutnya Anda pilih option 95%, kemudian Anda continue, dan setelah itu Anda pilih tombol OK. Setelah tombol OK Anda pilih, akan muncul output seperti ini. Hasil perhitungannya akan muncul berapa nilai rata-ratanya adalah, kalau sebelum 448811,33, kalau sesudah 52729. Jadi dengan melihat nilai rata-ratanya saja jelas tidak sama atau berbeda, dan standar deviasinya adalah seperti dalam tampilan. Lebih lengkap Anda lebih jelas lihat di file PDF. Berikutnya kemudian muncul ada hasil tingkat signifikansi. Tingkat signifikansinya adalah 0,231 atau lebih besar dari tingkat signifikansi alfa 0,05 atau 5%. Kemudian selanjutnya berarti kalau begitu terdapat perbedaan antara sampel sebelum pandemi COVID-19 dengan setelah pandemi COVID-19. Kita lihat bagaimana cara menginterpretasikan itu.
Pertama, misalkan dalam penelitian ini dihipotesiskan, jadi hipotesis penelitian adalah bahwa rata-rata jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk melalui pintu masuk darat, laut, dan udara meningkat setelah pandemi. Jadi asumsi atau dugaan awal meningkat setelah pandemi. Hipotesis statistiknya adalah hipotesis awal HO mu1 apabila lebih kecil dari mu2 berarti rata-rata jumlah kunjungan wisatawan mancanegara itu tidak meningkat. Tetapi apabila hipotesis alternatif mu1 lebih besar dari mu2 berarti rata-rata jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat atau sama seperti yang dihipotesiskan. Nah, alat uji ini kita mengambil kriteria pengambilan keputusan melihat nilai probabilitas, nilai signifikansi pada tingkat 5%. Kita lihat nilai p-value-nya apabila di atas nilai 5% maka HO diterima, tetapi lebih kecil HO ditolak. Nah, ternyata dari output tadi bisa kita masukkan rata-rata dan standar deviasi. Rata-rata dan standar deviasi sudah kita input. Kemudian p-value hasil perhitungan adalah 0,231. Kita bagi 2. Saya ulangi. Ini dia 0,231. Tingkat signifikansi lebih besar dari 5%. Berikutnya setelah itu 0,231 dibagi 2 adalah 11,55%. Berarti tingkat signifikansi 11,55% lebih besar dari 5%. Maka HO diterima. Dengan demikian, kalau HO diterima, berarti rata-rata jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurut pintu masuk itu ternyata tidak meningkat setelah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan sedikit materi ini bisa Anda pahami, Anda dapatkan manfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bisa Anda terapkan pada karya ilmiah atau skripsi Anda apabila penelitian Anda bertujuan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata sampel yang mewakili populasi yang Anda teliti. Saya kira demikian pada pertemuan hari ini kita akan akhiri. Namun sebelum diakhiri, saya ingatkan untuk tetap jaga protokol kesehatan. Selalu berdoa kepada Tuhan semoga kita tetap diberi keselamatan, kesehatan, dan kesuksesan bersama. Hidup STP Syahid, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.